Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanna'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus karunia-Nya nyampe di dalam hati-hati kita, menyertai langkah dan juga pikiran kita, malah menyertai setiap amal ibadah yang kita lakukan, menyertai setiap hal-hal yang selalu dan selalu kita lalui setiap waktu dan juga detiknya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan pilihkan untuk kita semuanya, maka hidup kita ini gak akan ngerti kita untuk apa dan seperti apa, bagaimana mengisinya dan seperti apa kita menjalaninya, kalau bukan atas karunia-Nya Allah Ta'ala lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat sunnah-sunnah yang beliau perlihatkan, lewat hadis-hadis yang beliau sampaikan, lewat diam dan juga perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita nggak ngerti harusnya kita hidup seperti apa dan menjalaninya bagaimana. Ilmu di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala di tanggal 27 Rajab, yang setiap Rajab biasanya di mana-mana kita melakukan peringatan-peringatan tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Salah satu hal yang diceritakan oleh Nabi dan disampaikan lewat lisan para ulama-ulama kita, Rasulullah pernah mengatakan, ra'aitu lailata an usriya bihi ilal jannati wa ilan nar. Dikatakan ketika malam di mana aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala di malam Isra Mi'raj, saya keliling-keliling di surga dan keliling-keliling di neraka. Fara'aitu aktsara ahlin nar, maka aku melihat yang menjadi penduduk surga, penyebab utama orang-orang itu nyemplung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Saya lihat kebanyakan yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Maka para sahabat Nabi bertanya, aminal mal ya Rasul, apakah fakirnya mereka ini fakir harta ya Rasul? Apakah yang mereka tidak miliki ini adalah harta benda ya Rasul, sehingga mereka tidak bisa menyempurnakan keislamannya dengan berangkat haji ataupun umroh, sehingga mereka tidak mampu banyak bersedekah, sehingga mereka tidak mampu untuk jariah di sana dan juga di sini, sehingga mereka tidak mampu sedekah sana sedekah sini. Apakah dari harta ya Rasul sehingga mereka itu masuk ke dalam neraka karena kefakirannya? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, bukan. Yang aku maksudkan fakir di sini bukanlah fakir harta, tapi yang aku maksudkan di sini adalah fakir ilmu. Orang yang tidak ngerti ilmu, orang yang tidak paham ilmu, orang yang tidak mau belajar ilmunya Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mendekat kepada para ulama karena ketakutan-ketakutan yang dia pikir-pikirkan sendiri, yang dipermainkan oleh setan. Kamu kalau deket sama ulama nanti dimintai sumbangan loh. Kamu nanti kalau deket sama ustadz itu dimintai bantuan buat bikin jeding, buat bikin asrama, buat bikin pondok pesantren, buat bikin aula, buat bikin musola. Nanti kamu kalau deket-deket sama orang-orang baik itu
saja. Kamu cuma dimanfaatkan yang seperti itu. Ini kan hasutannya orang, kelihatannya benar, gitu, kelihatannya benar. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang senengane, sukanya bersedekah, sukanya berinfak, sukanya jariah di sana dan juga di sini, kira-kira untuk kehidupannya dia masih bisa menikmati atau tidak? Masih. Panggah iso budal haji, panggah iso budal umroh. Orang yang hobinya sedekah itu ternyata hartanya bukan berkurang tapi malah bertambah. Abah saya mengatakan, saya dekat sama banyak ulama, saya dekat sama ustadz sana, ustadz sini, dan tidak semua ustadz itu nggih beneh, tidak semua ustadz itu lurus, tidak semua ustadz itu memang tulus istilahnya. Tidak, saya juga sering dimanfaatkan, yang minjem uang 2 juta tidak balik, 5 juta tidak balik, 10 juta tidak balik, ditagih sama abah saya. Enggak, karena beliau mengatakan, ini keluar dari lisan abah saya sendiri, beliau mengatakan ternyata harta saya setelah saya dekat sama ulama-ulama tersebut semakin bermanfaat. Kalau dulu saya sebelum kenal sama mereka, uang ini tak hambur-hamburkan untuk rekreasi, tak hambur-hamburkan untuk makan-makan sama keluarga, tak hambur-hamburkan, ternyata sama keluarnya. Istilahnya ini harta, kalau misalkan istilahnya saya tidak mau nyumbang di tempat-tempat yang baik, juga bakalan keluar untuk sesuatu yang lain. Maka ustadz-ustadz yang ada di sekitaran saya, kiai-kiai yang ada di sekitaran saya, ternyata malah membenahi saya agar harta ini keluar di tempat yang abadi, agar harta ini masuk di tempat yang selama-lamanya akan kita dapati, akan berada di tempat yang aman, yang akan kita temukan, bisa dirasakan keberkahannya di dunia, bahkan sampai akhirat nanti, bahkan sampai akhirat nanti. Jadi seperti itu, harta itu jenengan kumpulkan nggak ada manfaatnya, gitu. Makanya para ulama mengatakan harta yang kamu tinggalkan untuk anak-anak, istilahnya yang kamu tinggal mati, kalau ndak jadi rebutan, yo jadi warisan, ya kalau anak-anaknya solihah, ya kalau anak-anaknya ngerti, kesian lo abahku, kesian lo ibuku, kerja banting tulang dari masih muda, dari masih muda, sekarang saya dapat harta yang sekian banyak. Kalau anak-anaknya solihah, tak sedekahkan, diniatkan untuk orang tuanya, tak berikan, tak bikinkan musola untuk saya, jariahkan untuk orang tua saya. Setiap ada orang sholat di situ dapat kiriman, setiap ada orang wudhu di situ dapat kiriman, setiap ada orang melakukan kebaikan di situ dapat kiriman. Tidurnya orang di masjid niku loh berpahala. Orang tidur di masjid, apalagi kalau diniatkan iktikaf, ini orang yang bikinkan musola tersebut, sekecil apapun sumbangan kita, sekecil apapun sumbangan kita, ini orang yang bikin ini bakalan dapat kiriman pahalanya. Jadi tak jariahkan. Ini kalau anak-anaknya solihah, endah, terus dipakai rebutan, terus cuman sekedar dipakai untuk foya-foya, cuman apalagi sampai kalau dipakai untuk maksiat-maksiat, mereka yang nyari uang, mereka yang banting tulang, yang dikirimkan bukan pahala tapi dosa-dosa jariah elek, jariahnya menjadi jariah yang tidak benar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisa minal mal. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka bahkan hampir 100% yang jadi penduduk neraka itu adalah orang-orang fakir, tapi fakirnya bukan fakir harta tapi fakir ilmu. Makanya kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, fahamkan kami ilmu agama, fahamkan keluarga kami ilmu agama, fahamkan anak-anak
kami ilmu agama, kepahaman yang benar, kepahaman yang lurus, kepahaman yang diridhoi sama Allah Ta'ala, kepahaman yang disertai dengan keberkahan-keberkahan, kepahaman yang akan membawa manfaat untuk mereka di dunia sampai di akhirat. Makanya jangan nemen-nemen, istilahnya nyekolahkan anak, istilahnya agamanya mereka jangan sampai ditiadakan. Ini yang akan menjadi penyebab terbesar terseretnya orang tua ke dalam neraka karena lalai terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Pendidikan agama satu-satunya yang akan membawa kebaikan bagi mereka di dunia kelihatan, di akhirat semakin jelas. Di akhirat semakin jelas. Jadinya jangan sampai istilahnya kita punya anak-anak jam 1, istilahnya jam 7 pagi berangkat sekolah sampai jam 1 siang pulang sekolah, tidur siang sebentar, makan siang sebentar, nanti jam 2 les apa? Les piano. Habis itu jam 3 les balet. Habis itu les apa nih? Yang gitar lah, yang lukis lah, yang tenis lah, yang bulutan. Apa enggak boleh Kak? Boleh, silahkan. Tapi enggak usah teman-teman. Saya sedang meneliti ini bakat anak saya di mana. Enggak usah kayak gitu juga. Jenengan ngelihat bakatnya mereka, kesenangannya mereka, pengen mengembangkan potensinya mereka. Enggak harus seperti itu. Enggak harus diles nih, istilahnya seperti itu. Anak saya ternyata seneng, tak bawa ke tempat bulu tangkis, ternyata dia seneng dan punya bakat di situ, bisa istilahnya gampang nangkep gimana caranya trik-triknya dan di situ jenengan kembangkan. Nggak terus les ini, bukannya bisa mereka stres Bu, bukannya bisa stres. Jadi anak-anak ini punya kehidupan mereka sendiri. Jangan sampai obsesi orang tua itu merusak mereka. Jangan sampai ambisinya orang tua itu memperburuk keadaan mereka. Saya dulu pernah belajar tentang masalah kalau bahasanya orang sekarang itu parenting anak-anak. Parenting, ilmu yang harusnya dipelajari setiap orang tua bahkan sebelum pernikahan itu terjadi. Ada satu kitab yang saya pelajari ketika di Hadramut dulu. Walaupun parentingnya itu parenting salah sekali, parentingnya orang-orang zaman dulu yang seharusnya kalian itu istilahnya anak-anak itu jangan dimanja-manja, jangan disediakan tempat yang nyaman untuk tidur, biarkan mereka tidur di lantai, nggak usah dikasih AC, gitu-gitu itu. Jadi ilmu yang seperti itu, dan ini saya praktekkan ketika di pondok pesantren. Di pesantren itu nopo sing enak, makan yo ndak enak, tidur ya ndak enak, kamar mandi ngantrinya luar biasa. Bayangkan 2 kamar mandi niku jatahnya satu kamar itu 2 kamar mandi. Berapa penduduk satu kamar? 60 orang. 60 orang, setiap 60 orang jatahnya 2 kamar mandi. Berarti satu kamar mandi itu untuk 30 orang. Belum kalau tersumbat. Belum kalau salah satu kamar mandinya itu nyumbet. Satu jeding buat 60 orang. Jenengan bayangkan ngantrinya seperti apa. Sampai saya dulu di pondok ndak hobi mandi Bu. Males ngantri dulu, antriannya males. Nanti mandinya kalau pengen mandi seger, terus puas-puas di kamar mandi, airnya pas banyak, nanti bangun jam 2 malam. Jam 2 malam bangun mandi puas-puas. Itu jam 4 entek pisan banyune. Sudah habis itu kamar mandi. Dan ini memang pendidikan anak. Yai Jalil pernah wasiat sama abah saya, kalau kamu sayang betul sama anakmu buaan. Bayangkan, bahasanya kayaknya kasar. Kalau kamu sayang sama anakmu buangan. Maksudnya dibuang bukan berarti terus ndak mau tahu, ndak mau biayain, ndak mau bayari SPP-nya, bukan. Tetap yang seperti itu tetap diberikan, tapi biarkan mereka menjadi anak-anak yang mandiri di usia yang memang sudah mereka mampu untuk mandiri. Saya masuk pesantren, setrika ndak ngerti.
ngelempet baju ndak ngerti, caranya mepe baju, caranya nyuci baju aja loh ndak ngerti. Ngertinya gimana? Ya diajarin kakak-kakak. Kalau nyuci lehernya dulu Mina, habis itu gini, habis itu nanti kalau mau jemur, zaman saya dulu, sekarang pesantrennya udah bagus luar biasa. Dulu kalau mau jemur nyari kayu dulu, nyari tali dulu. Kalau pas musim hujan kayak gini becek-becek, ambruk kayunya. Sedangkan nyuci lagi. Itu usia berapa saya seperti itu? Usia 12 tahun, usia 13 tahun, dan di pondok pesantren 10 tahun. Jadi ini pendidikan anak. Istilahnya kalau orang tua yang semua hal yang menjadi kebutuhan mereka kita fasilitasi dengan fasilitas high class istilahnya gitu. Apa enggak bisa orang tua saya yang bikin yang seperti itu? Bisa. Apa enggak bisa orang tua saya menyediakan semua serba enak, semua serba ada, semua serba gampang? Bisa, sangat bisa. Tapi abah saya enggak mau merusak anaknya sendiri. Dilempar ke pondok pesantren. Dilempar ke pondok pesantren, jadi makan seadanya, bareng-bareng dan lain sebagainya. Lama cuman hitungan bulan istilahnya, cuman 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah bisa menyesuaikan diri, wes nggak nangis-nangis lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi salah satu hal yang pernah saya pelajari di dalam ilmu parenting itu, ada satu riset di daerah Riyadh, anak-anak kecil di daerah Riyadh. Riyadh niku kan Arab Saudi perkotaan. Kalau kita misalkan Jawa Timur gitu, Surabayanya, daerah Surabayanya, kota metropolitannya, kota besarnya di situ. Setelah itu dibandingkan sama anak-anak Yaman, anak-anak Hadramut yang tempatnya itu di pedesaan sekali, di desa. Nah, dilihat perbedaan antara anak Riyadh, anak sekolah di Riyadh dari segi Al-Qur'annya, dari segi bacaan huruf Arabnya. Ini anak-anak Riyadh niku kayak kita di kota-kota besar. Kayak kita sekolah anak zaman sekarang kan anak masuk SD sudah harus bisa baca, sudah harus bisa nulis. Padahal tidak semua anak di usia tersebut bisa nangkep. Bisa nangkep baca, bisa nangkep nulis. Di Riyadh di kota besar seperti itu. Anak umur 5 tahun, anak umur 4 tahun, anak umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an, itu juz amma selesai. Kadang-kadang sudah masuk tak juz 29. Kadang-kadang sudah istilahnya dari kecil sama orang tuanya itu dikasih pendidikan ngapalin Quran dari kecil. Biar bisa baca Al-Qur'an itu dari kecil. Bahkan kadang-kadang pakai pemaksaan, kadang-kadang pakai kekerasan dan lain-lain. Sedangkan anak-anak Hadramut ini umur 6, 7, mereka kadang-kadang seisone bacaan yang mereka mampu itu cuman Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Yasin yang biasa dibaca sehari-hari di rumah, atau Al-Mulk yang biasa mereka baca di keluarga mereka masing-masing. Istilahnya cuma surat-surat pendek seperti itu. Dibandingkan anak-anak kota ini, mereka itu dari kecil sudah punya ilmu agama, ilmu yang kelihatan itu sudah tinggi-tinggi. Sedangkan anak Hadramut itu jauh di bawah mereka. Tapi begitu masuk usia 16, 17, 20, masuk usia perkuliahan, kalau di zaman sekarang ini, anak-anak kota yang dulunya kecil-kecilnya ini pinter luar biasa, hafalannya banyak dan lain sebagainya, ini begitu masuk usia tersebut, mereka sudah menurun hasrat untuk belajarnya, sudah capek belajar. Akhirnya apa? Sedangkan anak-anak Hadramut ini usia tersebut semangat mereka untuk belajar malah membumbung tinggi, sehingga yang jadi ulama yang banyak malah anak-anak yang datangnya dari Hadramut tersebut. Saya nemu satu daerah, ada satu daerah yang di dalamnya itu setiap rumahnya mesti ada hafidh-hafidhuhnya. Kalau ndak bapaknya hafal Quran, anaknya. Kalau ndak anaknya, ibunya. Kalau ndak ibunya, kakak yang nomor 1. Kadang-kadang kita temukan sekeluarga hafal Al-Quran, atau satu keluarga 3-4 orang yang jadi penghafal Al-Quran. Fakihnya atau wali muftinya, istilahnya orang yang berhak berfatwa di tempat tersebut, di satu daerah itu ada lebih dari 40 orang muftinya. Jadi yang jadi ulama banyak sekali. Ternyata setelah dipelajari, kenapa kok seperti itu? Kenapa? Apa
apa yang terjadi di anak-anak kota kok seperti ini, anak-anak desa kok seperti ini? Karena ternyata anak di usia, anak-anak di usia 0 sampai usia 12, 13 bahkan sampai 15 tahun itu mereka perkembangan otak mereka yang tercepat adalah ketika mereka bermain. Jadi kalau ada anak-anak mengatakan dunianya anak itu ya bermain, bener. Dengan mereka banyak main, di situ kecerdasan mereka terasah. Bukan dengan apa berarti nggak usah wes bentulana, ya enggak gitu juga. Dibagi-bagi waktunya belajar ada, waktunya main ada. Waktunya main ada, waktunya mereka senang-senang ada, waktunya mereka. Jadi dan ketika mereka bermain di situ mereka belajar main yang benar loh, bukan main game di HP. Di situ mereka sendirian, main yang sebenarnya yang sama teman-teman ini, delian ini dan lain sebagainya. Di situ mereka belajar memecahkan masalah. Di situ mereka belajar berteman yang benar. Di situ mereka belajar berterima kasih dan minta maaf. Di situ mereka belajar karakternya temanku yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Itu yang akan mengasah otak mereka. Jadi tidak usah nemen-nemen, Bu. Tidak usah nemen-nemen jadwalnya anak dari pagi sampai tidur lagi. Orang tuanya sampai tidak sempat ngobrol sama anaknya. Les terus. Les, saya sampai kasihan sama anak-anak yang seperti itu kasihan. Kasihan sekali. Ini anak bukannya tambah pinter, hancur dia. Kalaupun misalkan secara akademik mereka memang unggul, mentalnya yang hancur, ruhnya yang hancur, nuraninya yang hancur. Karena yang mereka tahu cuman belajar, dan itu bikin stres, bikin stres. Jadi tidak usah teman-teman. Kalaupun mereka punya minat satu, sudah satu itu dikembangkan sampai benar-benar bisa. Ilmu, belajar. Kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang perempuan, katanya para ulama kita madrasah. Ibu itu adalah madrasah pertamanya anak. Dan kalau kita mau bangun satu negeri, kita bangun perempuannya. Karena ketika perempuan-perempuannya bangkit, perempuan-perempuannya beradab, perempuan-perempuannya berakhlak, perempuan-perempuannya berilmu, di situ di petunjuk bahwasanya negeri ini akan bangkit terlihat. Tapi kalau kamu mau menghancurkan sebuah negeri, tidak usah repot-repot, yang laki, yang anak-anak tidak usah, perempuannya aja kamu hancurkan, akan hancur seluruh negeri. Akhlaknya, pengen kita hancurkan akhlak sebuah negeri, hancurkan perempuan-perempuan di situ, hancurkan akhlaknya mereka, hancurkan mentalnya mereka, hancurkan pendidikan mereka, butakan mereka dari ilmu itu. Tinggal nunggu waktu kehancuran dari negeri tersebut. Jadi perempuan itu tiangnya negara, tiangnya negara. Kalau tiangnya kokoh, bakalan kokoh negara tersebut. Kalau tiangnya roboh juga negeri tersebut. Maka kita yang harus memantaskan diri, piye yo jadi ibu yang benar. Gimana ya jadi perempuan yang baik? Dimulai dari kita sendiri. Kita pengen anak-anak kita bertakwa, kita sendiri yang harus bertakwa duluan. Kalau kita pengen anak-anak kita rajin ngaji, kita duluan yang harus rajin ngaji. Kita pengen anak-anak kita ndak tiktokan, ibu dhisik sing ndak tiktokan. Kemarin saya dicurhati, ada guru TPA ngomong gitu, gimana ini anak-anak sekarang senengannya tiktokan. Jenengan kalau istilahnya yang dibidik anak-anaknya, diingatkan, nak jangan tiktokan, nak jangan instagraman, nak jangan main Mobile Legend, nak jangan metu kene. Yang dibidik siapa? Orang tuanya, terutama ibunya. Piye anak ndak main tiktokan kalau ibunya sendiri hobinya main tiktokan, joget-joget. Tinggal tunggu anaknya jadi tukang joget juga. Seperti itu keadaannya. Perempuan, belajar. Kenapa kita belajar? Kenapa kita duduk di majelis ilmu? Kenapa kita nyari tahu apa haknya suami, seperti apa saya memperlakukan suami, bagaimana cara saya memperlakukan suami agar selamat. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan diri kita terlebih dahulu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aktsaru ahluha, sebagian besar penduduk dari neraka itu adalah orang-orang yang fakir ilmu, yang nggak ngerti ilmunya. Jadi orang nggak ngerti ilmunya itu kayak orang disuruh jalan
jalan di satu lorong panjang gelap. Apa yang pertama kali kita butuhkan untuk jalan di situ? Senter, obor, cahaya. Dan Rasulullah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bagi kehidupan kita yang akan bisa mengarahkan kita kemana, kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan noleh kanan, kapan noleh kiri, kapan kita jalan, kapan kita diam, kapan kita melihat ini berbicara dan melihat ini tidak berbicara. Terus seperti itu. Ilmu yang akan ngontrol kita untuk membatasi kehidupan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dalam pembahasan kita. Kemarin kita sudah menceritakan tentang kisahnya 3 orang, 3 personil manusia dengan cobaan mereka masing-masing. Kehidupan mereka yang berpoligami, ada seorang suami nikah satu dengan perjanjian bahwasanya istri pertama ini tidak mau dipoligami. Ternyata datang seorang perempuan menawarkan dirinya, seperti yang kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk di dalam bab yang selanjutnya atau terusan dari hal tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain wa ayyuma imra'atin 'asat zawjaha fa 'alaiha la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kebalikan dari apa yang kita bahas kemarin, seorang perempuan yang taat kepada suaminya, maka semua yang ada di alam semesta ini memintakan ampun bagi perempuan tersebut, sampai burung-burung yang ada di langit, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Tapi begitu juga sebaliknya, wa ayyumamra'atin asad zaujaha, seorang perempuan yang berstatus sebagai seorang istri kok bermaksiat kepada suaminya atau melanggar apa yang diwanti-wantikan sama suami atau tidak nurut sama suaminya, fa'alaiha la'natullah, perempuan tersebut dapat laknat Allah Ta'ala, laknatnya malaikat dan laknatnya semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kebalikannya itu, orang kalau dilaknat, apapun yang dia lakukan, sebesar apapun potensi dirinya, sebesar apapun pengaruh perempuan tersebut, sebanyak apapun sedekahnya dia, kalau disertai dengan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknatnya semua manusia, semuanya menjadi sesuatu yang sia-sia semuanya. Sia-sia kehidupan seorang istri kalau misalkan dia menebar kebaikan di luaran tapi harus melanggar apa yang dikatakan oleh suami. Maksiat terbesarnya seorang istri adalah ketika istri-istri ini tidak patuh sama suaminya. Suaminya nggak bilang jangan keluar, malah keluar. Suaminya bilang jangan banyak nongkrong sana sini. Suaminya bilang nggak usah konconan karo iki, nggak usah konconan karo iki, tetap dilanggar. Suaminya mengatakan ini, dia melakukan yang sebaliknya. Suami pengennya begini, dia pengen sesuatu yang lain. Selama yang diperintahkan bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mutlak kita sebagai seorang istri untuk patuh dengan apa yang mereka patuh dulu istilahnya. Kalau misalkan kita punya pertentangan, punya alasan lain, punya sesuatu yang lebih masuk akal dari apa yang dikatakan suami, yang penting patuh dulu, nanti baru didiskusikan. Ya, mosok anaknya kita misalkan suami pengen anaknya itu sekolah di sekolah A, sedangkan jenengan pengen anaknya sekolah di sekolah B. Suami menjadi penentu kunci dari apa yang akan langkah yang akan dilakukan. Tapi diskusi itu boleh, omong-omongan itu harus, bukan cuma boleh, harus. Komunikasi ini harus dibangun dengan baik. Makanya Buya Yahya itu sering wanti-wanti orang yang belajar kitab nih, kitab Uqudul-Lijin ini kan memang kitab salaf, kitab keluarga sakinah, tapi versi orang-orang dulu yang perempuannya istilahnya, perempuan itu seakan-akan tertekan sekali. Perempuan itu seakan-akan tidak punya harga diri, pokoknya manut mutlak, tidak boleh nanya apa-apa, kudu menang, kudu. Padahal tidak seperti
seperti itu. Katanya Buya Yahya, beliau mengatakan ini bukan bangun keluarga sakinah namanya. Sakinah yang dimaksud di sini, sakinah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sakinah yang legowo dua-duanya. Suaminya gembira, istrinya juga harus gembira. Karena kalau sudah istri tidak gembira di rumahnya, bisa suasana rumah itu enak? Ndak iso. Jenengan masak karo metutut, bikinkan kopi sama cemberut, isinya di rumah marah-marah, toh anak pertama dimarahi, anak kedua dimarahi. Bisa rumah itu jadi keluarga yang sakinah? Nggak bisa, Bu. Ibunya harus gembira, suaminya juga harus gembira. Suami di situ berfungsi sebagai kepala rumah tangga, penentu jalan apapun yang akan diambil dari langkah yang ada di dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti istri harus diem, mingkem, dipet, tidak boleh ngomong sama sekali, tidak boleh mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya, tidak bisa. Harus diutarakan, harus diutarakan, komunikasi yang baik. Kenapa ya? Kalau di sekolah B itu loh gini. Kalau di sekolah A begini. Ayo rembukan bareng tanpa ada emosi di dalamnya. Kepalanya dingin, tanpa marah-marah, tanpa ninggikan suara dan lain sebagainya. Nah, komunikasi dibangun yang baik, baru nanti yang diambil keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Jadi la'anat hal malaikah wan nasu ajmain. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad pernah mengatakan, law anna imra'atan ja'alat ihda yadayha shawwa wal ukhra tabihan wa wada'atha li zawjiha wa lam yarda anha kanat yaumal qiyamah ma'al yahud wan nasara. Dikatakan kalau misalkan ada seorang perempuan, jadi Rasulullah pernah mengatakan kalau misalkan ada seorang perempuan tangan kanannya sedang bakar-bakar, tangan kirinya sedang masak-masak. Ini kan skillnya perempuan banget gitu. Perempuan itu kan bisa pagi hari jenengan masak, kompornya nyala, gendong anake karo ngelebokne baju di cucian. YouTube-nya nyala, TV-nya nyala, radionya nyala. Ini radio kedengeran iso nyimak. Yang di TV Upin Ipin lagi main bisa juga nyimak. Oh, Tok Dalang lagi gini sama opa dan lain sebagainya. Nanti telepon temennya, ada telepon kering, saya bisa ngangkat, omong-omongan ribah dan lain sebagainya. Bisa loh perempuan itu seperti itu. Ini skillnya perempuan. Perempuan itu memang dikasih kelebihan sama Allah Ta'ala seperti itu, multitasking. Jadi bisa ini sambil nyambi. Ini kalau laki-laki, kalau laki-laki lek masak yo masak tok, jangan diganggu sama sesuatu yang lain. Kalau kerja aja, nggak bisa sambil ngelihat TV. Kalau kalau lagi bersih mobil, nggak bisa disambi sama yang lainnya. Bisa suami itu bersih sama ngomong anaknya apa sama siram kebun, nggak bisa. Nyuci mobil ya nyuci mobil tok, siram ya siram tok, terus sampai selesai baru ditaruh, baru nyandak kerjaan yang lainnya. Perempuan bisa masak, kompornya nyala karo nyapu, karo resek karo lap. Dan ini YouTube-nya nyala, Ustaz Aminah lagi ceramah di sini. Rena bisa, dan nyimak, istilahnya telinganya itu masuk. Saya punya beberapa teman yang belajar ilmu yang seperti itu. Bedanya ngomong sama anak perempuan sama anak laki-laki itu beda. Anak perempuan misalkan jenengan lagi nasihati dia atau ngobrol sama mereka sambil gambar atau sambil nulis, biarkan aja, tidak perlu diberhentikan. Ayo perhatikan mama dulu, tidak perlu. Ini mereka gambar, telinganya nyimak, kita bisa. Tapi kalau anak laki-laki, dudukkan, pandang matanya, ngobrol, tidak boleh ada sesuatu yang lain yang ganggu apa yang sedang kita bicarakan. Ini anak laki-laki. Kalau anak perempuan beda. Jadi memang beda, dari kodratnya itu berbeda. Lah kok jenengan pengen, istilahnya perempuan sekarang, perempuan harus setara sama laki-laki. Terus laki-laki nguli, jenengan juga mau nguli. Kalau laki-laki angkat-angkat berat, jenengan mau angkat-angkat berat juga. Kalau laki-laki istilahnya kerja yang seperti beda. Laki-laki dikodratkan seperti itu dengan susunan apa yang ada di dalam tubuh mereka itu seperti itu. Perempuan seperti ini beda, beda dari modelnya aja loh, beda, modelnya, badannya aja loh sudah berbeda. Lah kok pengen disama-samakan? Ini perempuan
justru merendahkan diri mereka ketika mereka pengen setara dengan laki-laki. Terus di rumah tangga, kayak misalkan kayak sepur atau kapal atau pesawat, yang menentukan arahnya kemana ini dua orang, laki pengen ke sana, perempuan akhirnya apa? Buyar. Yang terjadi nggak ke sana bubar ini. Saya sakmene ae, selesai aja rumah tangga kita. Saya punya karep, kamu juga punya karep sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi dikatakan Sayyidina Ali mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Ali, beliau mendengar dari Nabi Muhammad, kalau misalkan ada seorang perempuan ja'alat ihda yadaiha syawwah, jadi di tangan kanannya dia sedang bakar-bakar, di tangan kirinya dia sedang masak-masak, wada'at li zawjiha wa lam yarda anha, setelah itu dihidangkan di hadapan suaminya, tapi suaminya dalam kondisi tidak ridho sama perempuan tersebut. Suaminya sedang marah dengan perempuan tersebut, setelah itu dia mati dalam keadaan seperti, jadi perempuan mati dalam keadaan tidak bawa ridho suaminya, kanat yaumal qiyamah ma'al yahud wan nasara. Ini nanti di hari kiamat dia dikumpulkan bukan di golongannya orang iman, tapi di golongannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Berarti apa? Keluar dari agama Islam. Ngumpul sama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini beratnya taat kepada suami. Waqala Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqul, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashi fasawwafat bi hatta yanam fahiya mal'unah. Kalau misalkan ada seorang perempuan diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dan dia sedang dalam keadaan halal, maksudnya tidak lagi haid, tidak lagi nifas, tidak sedang dalam keadaan berhalangan, fasawwafat bihi hatta yanam, setelah itu dia ngulur-ngulur waktu biar suaminya itu ketiduran, fahiya mal'unah. Perempuan yang kayak gini tidur dalam keadaan dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tak macak repot, selalu suaminya di kamar, nak tinggal di ruang tamu lihat TV, ya tidur dulu, padahal suaminya sudah ngajak, padahal suaminya sudah istilahnya memperlihatkan keinginannya, kebutuhannya tentang hal biologi seperti itu, sudah ada tanda-tanda seperti itu, lah istrinya kok malah ngulur, maka dikatakan perempuan ini dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lek pas kuwesel gitu Kak, ya di-freshkan dulu, wudu kah, dengan cara berwudu atau dengan cara atau diutarakan sama suami juga tidak apa-apa. Saya lagi capek, capek sekali, mbok dipijeti di sini. Tidak apa-apa, komunikasi seperti itu tidak apa-apa. Jadi biar kita sendiri melakukannya juga senang, bukan dengan dipaksa. Kalau dipaksa kan yuk sudahlah capek tambah capek lagi gitu. Karena perempuan zaman sekarang nih aktivitasnya tidak kalah dari para laki-laki. Jadi kalau misalkan capek sekali jangan utarakan, dibicarakan, diomongkan. Yang penting nopo? Yang penting keharmonisan ini tadi tetap terjaga. Tidur yuk geletak sebentar, misalkan seperti itu, geletak sebentar, istilahnya tidur berdua. Jadi diutarakan seperti itu, tidak masalah. Yang penting nopo? Yang penting tidak sampai dapat laknat ini tadi. Dan jangan terus kita nyari alasan biar tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Wa ayyuma imra'atin kalahat ay abasat fi wajhiha zawjiha fa hiya fi sukhtillah ila an tudahikahu aw tastardi. Seorang perempuan kalau misalkan nemuin suaminya dengan wajah yang abasat itu mukanya masem, cemberut, marah, seperti itu di hadapan suaminya, fa hiya fi sukhtillah, dia juga berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Ila an tudahikahu, sampai suaminya ridho sama dia, sampai suaminya iso guyu, wa tastardi, dan sampai dia minta ridho dari suaminya. Aitatuluk ridho. Wa qala Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin abasat bi wajhiha zawjiha illa qamat min qabriha muswaddah alwajh.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mendengar Nabi Muhammad mengatakan kalau ada perempuan dia itu bermuka masam di hadapan suaminya, maka begitu nanti dibangkitkan dari kuburnya, dia dibangkitkan dengan wajah yang menghitam, dengan wajah yang menghitam. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha la'anathal malaika hatta tarji. Seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka dia juga dilaknat sama malaikat sampai pulang. Ila baiti, meskipun perginya ke tempat-tempat yang baik. Saya keluar tidak pakai izin suami pengajian, saya keluar nggak izin suami, ada urusan di situ, urusan sosial, urusan pembagian ini dan lain-lain, masalah-masalah yang penting. Tapi kalau tidak ada izin suami, maka di situ yang didapatkan adalah laknatnya para malaikat. Wa qala Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bighairi idnihi illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syams hatta al-hitan fil bahr. Jadi laknat tok pokoknya. Nggih, lek wis perempuan keluar dari rumah tanpa izin dari suami. Kenapa sih kok sampai seserem ini? Nggih. Kadang-kadang kita mikirnya kan, ya Allah, perempuan ini kok serem banget, mana-mana laknat. Ini para perempuan pernah nanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa sih kok para perempuan itu menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Ahum naqisatul akal. Apakah karena kurangnya akal mereka? Apakah karena kurangnya akal mereka? Yang pertama, Rasulullah banyak mewasiatkan tentang perempuan ini karena interaksi Nabi dengan para perempuan itu terbatas. Jadi interaksi Nabi dengan para perempuan ini terbatas, sehingga Rasulullah harus mengutarakannya dengan pemahaman-pemahaman yang gampang ditangkap oleh perempuan pada zaman itu. Oleh perempuan ini kalau tidak dikasih tahu yang pokoknya gini, nggak paham. Istilahnya batas itu tadi, mereka akan gampang. Wong yang sudah jelas aja loh, yang nyepelekan banyak sekali. Gitu. Ini aturan yang seperti ini apa nggak ngerti? Orang-orang yang istilahnya gampang keluar dari rumah, nggak pakai izin suami, pokoknya neng dinti rene, nggak pakai izin suami, apa nggak ngerti mereka? Ngerti. Dilanggar sama mboten? Ternyata tetap dilanggar. Apalagi kalau tidak ada peringatan yang seperti ini. Jadi interaksi Nabi dengan para perempuan itu terbatas, dan harus istilahnya seringkali Rasulullah mengatakannya di depan laki-laki, baru setelah itu kepada perempuan. Dan yang kedua, sifat salah satu hal yang paling sulit dikontrol dari perempuan itu adalah lisan mereka. Lisan mereka. Jadi istilahnya kenapa kok perempuan sampai kamu harus taat sama suami, harus pokoknya perkataannya suami. Bahkan sampai yang diceritakan di dalam hadis, ketika ada seorang laki-laki, ada seorang suami mau berangkat perang, berangkat untuk berperang, wasiat sama istrinya, kamu jangan keluar dari rumah sebelum aku pulang dari peperangan. Si perempuan ini langsung ngambil perkataannya suami itu, blek, saya tidak boleh keluar sama sekali. Sampai dapat kabar kalau ayahnya sakit, tidak jenguk. Sampai dengar kabar kalau abahnya meninggal dunia, tidak bisa ikut, istilahnya nganterkan jenazah orang tuanya. Nyampe suaminya istilahnya pulang dari peperangan, sampai kejadian yang seperti itu diutarakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan perempuan ini adalah perempuan ahli surga. Perempuan ini adalah perempuan yang soleh. Berarti seakan-akan perempuan kalau sudah perkataannya suami harus ini kan zaman dulu, sebelum ada HP, sebelum ada alat komunikasi. Istilahnya kalau suaminya adalah suami yang soleh, suami yang benar, suami kira-kira kalau istrinya bilang ya aku tak ke rumah orang tuaku, ya orang tuaku lagi sakit. Kalau suaminya orang yang soleh, kira-kira bakalan ngomong iya apa mboten? Iya.
Bukan cuma iya dikongkon wis nginep kamu di rumah orang tuamu. Nggih, jaga orang tuamu sampai sembuh. Jaga orang tuamu sampai semua urusan dia, urusannya ayahmu ini tadi kelar semuanya. Ini laki-laki yang soleh. Nah, tapi perempuan, perempuan istilahnya kalau tidak dikasih permisalan yang jelas seperti itu, kadang yang sudah dikasih penjelasan aja masih banyak yang meremehkan, apalagi tidak dikasih penjelasan yang benar. Jadi ini kalau kita lihat keluar harus izin, ya memang harus izin, tapi dengan izin tersebut, kalau kita lihat perempuan yang menikmati, istilahnya dia setiap kali keluar izin, setiap keluar izin, setiap keluar izin, akhirnya apa? Menikmati bahwasanya izin itu menjadi wasilah saya lebih dekat sama suami. Suami tahu persis saya ada di mana, suami tahu persis saya sedang sama siapa, suami saya tahu persis saya ngapain aja di luar. Nah, sehingga kontrol rumah tangga ini tetap berada di posisi yang sebenarnya. Istri sebagai seseorang yang taat kepada suami, suami sebagai panutan bagi seorang istri. Jadi ada di porsinya masing-masing. Wa qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang tadi lisannya para laki-laki, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang seorang perempuan. Qalat ummul mukminin, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, lau ta'lamun nabi haqqi azwajikun alaikun, kalau kalian tahu tentang haknya seorang suami atas kalian, kalau kamu tahu berat amanah yang Allah Ta'ala berikan ketika mereka mengambil kamu masuk di dalam amanah mereka, kalau kamu tahu pertanggungjawabannya seorang suami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seberat apa yang harus mereka pertanggungjawabkan, la ja'alatil mar'ah minkunna tamsahul ghubar ala qadami zawjiha biharri wajhiha. Niscaya kalian para perempuan tidak akan segan-segan lagi untuk membersihkan kaki-kaki suami kalian yang penuh debu dengan wajah-wajah kalian. Istilahnya kalau kita tahu haknya, hakikatnya, amanah yang ditanggung oleh seorang suami, bukan cuma di hadapan orang tua kita, bukan cuma di hadapan keluarga besar kita, bukan cuma di hadapan masyarakat yang ada, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa nanti mereka nanggung kita sebagai bagian dari amanahnya mereka, kalian tidak akan segan-segan lagi untuk naruh pipi kalian di kaki mereka yang berdebu. Nyium kakinya suami, kita tidak akan segan-segan lagi, tidak akan gengsi-gengsi lagi, saking harusnya kita berterima kasih kepada para suami kita. Jangan kan kalau senggang ya nggak usah pas senggang juga, mau tidur aja loh dilihat ya Allah, mesakne lo wong iki, mesakne orang ini dapat istri kayak saya, ndak iso masak, senengane ngomel-ngomel, rumah gampang berantakan, padahal dia di luaran nyari harta yang halal, nutupi aib saya, dia aib-aib yang ada pada dirinya setara dengan aib-aib yang ada pada diri saya. Kamu punya kekurangan, ya saya juga punya kekurangan. Kita dulunya orang asing, tapi sama Allah Ta'ala dipertemukan sampai menjadi orang yang paling dekat. Suami istri ini apa jarak yang ada pada diri mereka? Apa jarak yang ada pada diri orang yang dulunya bukan siapa-siapa kita? Dulu kita mungkin lebih dekat sama ayah kita, sama kakak laki-laki kita atau adik laki-laki kita. Tapi sekarang lek jenengan disuruh pilih melok bapak napa pilih melok bojo? Enak ikut siapa? Enak ikut ayah apa enak ikut suami? Kayak panggah enak ikut ayah jenengan jajal. Seminggu aja nginep di rumah ayahnya jenengan. Seminggu aja nginep di rumah orang tua lagi. Jenengan rasakan bedanya ikut suami sama bedanya ikut orang tua. Orang kalau sudah punya suami, apalagi berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, bakalan istilahnya ikatan yang terjadi pada diri mereka, pada dua orang ini tadi melebihi ikatan dengan orang tua, bahkan kepada istilahnya kadang-kadang sama anak
juga ini ikatannya jauh lebih kuat antara suami dengan istri. Jadi kalau misalkan Sayyidah Aisyah, kalau misalkan kalian para perempuan tahu persis seperti apa beban yang ada di pundak seorang laki-laki untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu, karena semua yang terjadi pada diri kita ditanyakan juga sama suami. Kalau kita ditanya hanya tentang diri kita, hanya tentang ibadah kita, hanya tentang amal perbuatan kita, suami double ditanya tentang dirinya dan ditanya tentang istrinya. Ditanya, istrimu neng diai, istrimu ngapain aja, kamu udah ngajarin mereka agama apa ndak, sholatnya piye, halal haramnya mereka sebagai perempuan. Karena perempuan ini kan ada kalanya halal sholat, ada kalanya haram sholat, ada kalanya boleh sholat, ada kalanya ndak boleh sholat. Ini semuanya akan ditanya sama Allah. Kalian ndak akan segan-segan untuk basuh kaki suami Anda yang dalam keadaan berdebu dengan wajah-wajah, bukan dengan kain lap lagi, bukan pakai air lagi, tapi pakai wajah. Aibah di wajah. Wa fi sahah riwayat barasan Aisyah anha qalat, Sayyidah Aisyah juga pernah mengatakan ayun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Sayyidah Aisyah ketika ditanya siapa orang yang paling punya hak paling besar atas diri seseorang, atas diri seorang perempuan, zaujuha, maka Rasulullah mengatakan suaminya. Perempuan yang paling punya hak besar untuk dia taati adalah suaminya. Qultu fa ayyun nas a'dhamu haqqan 'ala rajul, kalau laki-laki siapa yang paling punya hak besar atas mereka? Ummuha, ibunya mereka. Jadi jangan pernah kita sebagai seorang istri menjadi penghalang bagi baktinya seorang suami. Oh jatahnya mertua sama saya kok banyakan mertua, biarkan, tidak apa-apa. Jangan dijatah, misalkan sebulan uang belanjanya berapa, misalkan 3 juta atau 5 juta, ibu dikasihnya 10 juta, biarkan. Mumpung masih bisa nafkahi orang tua, mumpung masih bisa nyenengkan orang tua, mumpung masih bisa ngasih sesuatu yang menjadi penghubung lebih agar suami ini lebih bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jenengan dukung. Tapi angel Kak, iki teng omah gini dipikir carry, dipikir carry. Yang penting gimana caranya dia bakti dulu sama orang tuanya. Urusan rumah tangga kita, selama kita bisa nutupi aib-aibnya, kita tutupi, dan itu pahalanya luar biasa besar. Angel, karena memang pernikahan itu sebuah ibadah yang super sulit dan super panjang. Semoga kita semuanya dapat hidayah dari Allah Ta'ala untuk jadi perempuan-perempuan yang baik. Jadi perempuan-perempuan yang lebih baik, ngerti hak-haknya suami, ngerti hak-haknya orang tua, ngerti kewajiban-kewajiban kita sebagai istri dan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak. Dikasih sama Allah Ta'ala keluarga-keluarga yang paham agama, keluarga-keluarga yang ngerti indahnya aturan Islam, keluarga-keluarga yang mengerti seperti apa jalan cahaya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyatukan hati kita, nyatukan hati kita sama suami, nyatukan hati kita sama anak-anak, nyatukan hati kita sama orang-orang yang kita kasihi, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersama-sama gembira di dunia di atas syariatnya Allah Ta'ala, gembira juga di akhirat untuk masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan, ngasih kita berkahnya umur, ngasih kita berkahnya ibadah, ngasih kita nikmatnya melaksanakan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, sehat dohirnya, sehat juga batinnya, sehat pikirannya, dan sehat langkah-langkah yang dilakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah, ke akhir yang baik, akhir yang indah, akhir yang disertai dengan ridho orang-orang yang kita kasih. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.